Oke, terpuji nama Tuhan atas pujian yang sudah kita angkatkan tadi. Nah, untuk abang kakak dan teman-teman sekalian nih, barangkali tadi yang mungkin terpotong nih mau bagi berkat, boleh nih dipersilakan lagi untuk abang kakak dan teman-teman Permata sekalian yang mau berbagi berkatnya nih. Terkhususnya dari teman-teman kita Permata Kupang, dipersilakan untuk bagi berkat jika ingin bagi berkat. Hmm. Bagaimana teman-teman dari Permata Kupang? Apakah ada yang ingin berbagi berkat lagi kira-kira? Ya palku jusah kacari buban berkat do, gua apal. Oke, dipersilakan untuk abang yang ingin berbagi berkatnya. Oke, mungkin abang kakak dan teman-teman yang lain belum ada ingin berbagi berkat, nanti nggak apa-apa di sesi selanjutnya boleh nih kalau misal ada berkat yang ingin disampaikan, boleh nanti kita masuk ke sesi berkat lagi. Oke teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan memulai nih ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh pendeta kita. Untuk itu sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan angkatkan satu pujian kita, yaitu Bejanamu. Jangan, Bos. Kekuatan di jiwaku, dalam hadiratmu ku menyembahmu. Bersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya
Mari ras kita toto guna ngalokan kata di bata. Toto kita. O di bata Bapa kami sini surga, ngatakan bujur kami membantu. Terlebih ibas kesempatan sini berikan Tuhan, nandangi anak-anak Tuhan, Permata, GBKP, Perunggun Bandung Pusat, Radukan Ras, tiga Permata ibas Runggun, Cideban, Singgobanci kami Pulung, Singgobanci kami Resada, ibas Jum Enda. Tuhan sikap kami bagikan katandu, ngerana kamu kempak kami, telah rah katandu nambahi pengangkan pengertiin terlebih kini teken kami. Ngerana dage kam Tuhan, kami sikap bagikan cah. Iba Yesus Kristus roh kami bertoto membantu. Amin. Ya, jadi buat anak-anak kami Permata, di sini akan saya sampaikan materi seputar bahan PA kita. Ya, jadi yang menjadi nats bacaan terambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 17 dengan tema trombo. Oke. Di Zoom kita sudah terlihat ya apa yang saya sharekan ya? Sudah pendeta, sudah. Oke. Jadi Matius 1 ayat 1 se-10 itu bagaimana katana. Endama trombo Yesus Kristus. Yesus eme kesusuran Daud, dengan Daud eme kesusuran Abraham. Abraham eme bapa Ishak, Ishak eme bapa Jakub. Jakub eme bapa Juda ras seninana. Juda eme bapa Peres ras Sera. Tamar eme dahara Juda. Peres eme bapa Hesron. Hesron eme bapa Aram. Aram emu bapa Aminadab. Aminadab emu bapa Naheson. Naheson bapa Salmon. Salmon emu bapa Boas. Rahab emu dahara Salmon. Boas emu bapa Obed. Rut emu dahara Boas. Obed emu bapa Isai. Isai emu bapa Daud. Daud emu bapa Salomo. Nade Salomo emu dahara Uria Nai. Salomo emu bapa Rehabeam. Rehabeam bapa Abia, Abia bapa Asa, Asa bapa Josafat, Josafat emu bapa Joram, Joram emu bapa Usia, Usia emu bapa Jotam, Jotam emu bapa Ahas, Ahas emu bapa Hizkia, Hizkia emu bapa Manase, Manase emu bapa Amon, Amon emu bapa Josia, Josia emu bapa Jekonia, Rasenina seninana. Kala edang geluh ibas paksa Israel ibuang ku Babil. Kenca lepas paksa pembuangan di tanah Babil ipupus Jekonia si Sealtiel. Sealtiel emu bapa Serubabil. Serubabil emu bapa Abjud. Abjud emu bapa Eliakim. Eliakim emu bapa Asor. Asor emu bapa Sadok. Sadok emu bapa Ahim. Ahim emu bapa Eliud. Eliud emu bapa Eleazar. Eleazar emu bapa Matan. Matan emu bapa Jakub. Jakub emu bapa Jusuf. Jusuf emu perbulangan Maria. Arah Maria me tubuh Yesus si igelari raja penampat si ipadankan di bata. Jadi ibas Abraham nari sehku paksa Daud lid 10:4 kesusuran. Janah ibas paksa Daud nari sehku pembuangan bangsa Israel di tanah Babil lid 10:4 kesusuran. Janah ibas paksa pembuangan di tanah Babil nari sehku paksa Kristus tubuh lid 10:4 kesusuran. Ya, jadi nas ini berbicara tentang silsilah Tuhan kita Yesus Kristus dari sejak Abraham. Kenapa? Ini kan menjadi pertanyaan. Sedangkan bukan Abraham manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Mengapa tidak dari Adam? Kita tahu bahwa keturunan dari Adam telah diperbaharui oleh Tuhan ketika banjir datang. Hanya keluarga Nuh yang diselamatkan. Dan apakah manusia sudah berhenti melakukan kejahatan dari keturunan Nuh? Nabi Nuh? Tidak. Bahkan manusia mendirikan menara Babel sebagai simbol ketinggian hati mereka.
dan Tuhan menciptakan berbagai bangsa. Tuhan memecah bahasa-bahasa mereka. Nah, dari banyaknya bangsa-bangsa itulah Tuhan menetapkan satu bangsa, yaitu bangsa Israel dari keturunan Abraham. Jadi Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, daerah Mesopotamia, dan dia disuruh pergi meninggalkan kampung halamannya dan tempat tinggal di tanah Kanaan, yaitu tanah Israel yang kita kenal sekarang ini, dan mengalami perjalanan panjang. Dan mengapa dari keturunan Abraham? Jadi Abraham inilah terkenal sekali dengan istilah Bapa orang percaya. Karena Abraham ini adalah teruji dari iman percayanya. Walaupun jadi seseorang itu diketahui beriman atau tidak, bagaimana ketaatannya kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, pergilah Abraham, tinggalkan keluargamu, tinggalkan kampungmu. Padahal Abraham ini sudah aman sekali kehidupannya di Ur Kasdim. Dia sudah memiliki harta yang banyak, tanah yang luas, ternak yang banyak, dan juga pekerja-pekerjanya. Hanya satu lagi yang belum Abraham miliki bersama Sarah istrinya, yaitu anak keturunan mereka. Tapi walaupun sudah aman sekali, Abraham sudah berada di zona nyaman, karena imannya kepada Tuhan, dia mengorbankan itu semua. Karena dalam prinsip Abraham, akan lebih baik ketika saya menuruti perintah Tuhan, akan lebih baik hasilnya ketika saya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena janji Tuhan juga bagi Abraham, dari keturunanmu aku akan menjadikan suatu bangsa yang besar. Keturunanmu sama seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Itu adalah janji Tuhan bagi Abraham. Dan Abraham yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menepati janjinya. Itulah alasannya anak-anak kami mengapa keturunan itu, silsilah ini dimulai dari Abraham. Karena dari suatu bangsa dipersiapkan, suatu bangsa pilihan. Jadi ada 14 keturunan dari Abraham sampai pembuangan ke Babel, dan ada sampai ke Daud, dan ada 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, dan dari pembuangan Babel sampai Yesus Kristus ada 14 keturunan. Jadi kalau kita jumlahkan semua, ada sekitar 52 keturunan. Wow, luar biasa sekali ya. Kalau saya tanyakan kepada anak-anak kami, kalian tahu silsilah kalian sampai keturunan berapa? Kenal nggak sama bapak? Udah pasti, itu satu keturunan. Dan bapaknya bapak, kakek kita, ya pasti. Bulangnya bapak kita, masih kita tahu di mana makamnya? Bisa saja karena udah ketiga keturunan. Dan keempat, bulangnya dari bulang kita. Nah, Yesus luar biasa. Dia sampai 52 keturunan ada dituliskan, ada dituliskan silsilah. Perlu kita garis bawahi, salah satu keunikan di silsilahnya orang Yahudi dan juga orang Karo hampir memiliki kemiripan. Di Yahudi dan juga orang Israel dan juga orang Karo tidak mengenal istilah silsilah atau trombo yang kasta, yang hierarki. Kalau Toba ini ada hierarkinya. Dia anak keberapa? Jadi kalau seseorang itu lahir sebagai anak sulung, dia selalu dipanggil abang tua, bapak tua. Dan keturunannya juga terus dipanggil bapak tua, bapak tua. Kalau dia bungsu, anak bungsu ya, bapak udah. Terus, walaupun dia anak sulung di keluarganya, tapi di trombo itu sama seperti kalau simbolon begitu ya. Kamu generasi keberapa? Sang satu, simbolon 2 begitu. Ada hierarkinya. Kalau Karo tidak. Jadi selalu saja kalau kita anak tua, kita dipanggil kakak tua, abang tua, bapak tua, begitu, mama tua. Tapi kalau dia bungsu, mamang udah, bapak udah. Begitu ya. Jadi di Karo tidak mengenal hierarki. Jadi luar biasa. Kita itu selalu dihargai di posisi kita yang benar. Nah, perlu kami sampaikan di sini pentingnya kita berbicara tentang budaya Karo, khususnya tentang trombo ini, ya. Karena identitas kalak Karo, suku Karo, tapi lanai tak cakap Karo. Jadi
artinya sudah krisis tentang kebudayaan. Adat meherga Kalibas Kalak Karo, artinya saya sudah melakukan penelitian ke berbagai orang tua dan maka dina Kalak Karo geluten ia kata kelar adat asal kelar kini dia kena olahraga. Coba nanti kalian tes, tapi uji aja ya. Nanti kalau marah bapaknya, main-main aja nih itu Pak, bilang. Tanya nanti mamanya satu sama mamanya, bapaknya. Pak, Kamlar adat, coba lihat respon mereka. Kamlar adat gitu, atau mamanya. Dan lalu bilang lagi, kamlar kini itu kan gitu, atau kamlar agama umpamanya. Lihat responnya. Kami sudah melakukan penelitian ini, 99% orang Karo lebih sakit hati, lebih marah ketika dikatakan laradat. Khusus tentang permata. Ada permata GBKP, tapi labu krina lana yang ngergakan, ngangkai, tapi pakai ke budaya lokal, Karo. Tidak lagi. Jadi, bergakai kam, berukai kam, baca dengan takna. Tapi, beruginting kam, bapak pandu aku ya, aku ginting ini. Dari mana jalannya? Masa padahal masih di level 1 gitu. Kalau tadi kursus tadi dia masih basicnya gitu. Jadi tidak lagi. Ada juga permata kreatif melestari kebudayaan Karo. Ada banyak sekali sekarang permata-permata ataupun anak muda memakai simbol-simbol budaya Karo sebagai aksesoris. Dia mau ikut terlibat aktif kreatif melestarikan budaya Karo dalam hal seni umpamanya. Jadi permata lanai ngangkai kenar tutur. Dan ini salah satu nanti akan kita pelajari di PA kita ini. Bagaimana tutur itu sebenarnya. Permata harus ngangkai maka GBKP Gergaka Budaya Karo. Identitas permata GBKP Serkinite Kereser Budaya. Ini yang mau kita capai. Bukan hanya beriman tapi juga berbudaya ya. Kita berbicara tentang pengertian trombo ataupun silsilah. Silsilah adalah suatu bagan yang menampilkan hubungan keluarga silsilah dalam suatu struktur pohon. Nah ini data genealogis, gen. Jadi ada hubungan darah begitu ya, ada hubungan darah. Bagaimana kita itu memiliki silsilah dari dulu, dari mana kita ini begitu. Data genealogis ini dapat ditampilkan dalam berbagai format. Salah satu format yang sering digunakan dalam menampilkan silsilah adalah bagan dengan generasi yang lebih tua di bagian atas dan generasi lebih muda di bagian bawah. Bagan keturunan yang menampilkan semua keturunan dari suatu individu memiliki bagan yang paling sempit di bagian atas. Kalau kita tadi melihat silsilah Yesus, ini Abraham dilanjutkan dengan tanda panah begitu. Jadi ada juga yang membuatnya dari atas ke bawah. Ini yang membuat ini bagan ini yang mengartikan bahwa kita tidak ada hierarkis, tapi diikutkan dari generasi yang lebih tua begitu. Dan dari dalam generasi Yesus ini uniknya, jadi jangan memang ini agak sedikit diskriminasi kalau kita berbicara dari sisi gender. Jadi mengapa hanya nama Ishak yang disebutkan? Kan bisa tadi dibuat Abraham dan istrinya Sarah memperanakkan Ishak. Begitu. Kedua-dua nama itu maksudnya. Ishak dan istrinya Ribka umpamanya. Jadi tapi di sini tidak, karena penulisan Alkitab itu sangat banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki, kebapakan begitu. Jadi ini juga kalau di Karo itu tidak pernah orang menyebutkan mergaku ginting bebere, harus diikuti dengan bebere tarigan. Nah ini artinya di kita itu sama harganya marga dengan bebere begitu. Jadi tidak akan ada marga kalau tidak ada beberenya begitu. Tidak akan mungkin dia memiliki marga saja tanpa bebere. Jadi Karo itu selalu diikuti. Dipetandakan du dirindu pagi dimanapun bilanglah marga Karo-Karo bebere sendiri umpamanya. Jadi selalu diikutsertakan dengan itu ya dua-duanya. Oke, jadi ini mengapa tidak banyak disebutkan nama-nama perempuan? Ada beberapa memang tadi disebutkan. Jadi uniknya ya, luar biasa. Yesus ini berasal dari keturunan baik bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Apa artinya anak-anak kami? Ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah milik semua bangsa. Nah, begitu. Jadi bukan hanya
milik orang Yahudi, bangsa Israel asli, tidak. Dan ini menyatakan apa pentingnya membuat silsilah ini supaya terjalin persaudaraan. Jadi sama seperti untuk meredam konflik antara Kristen dengan Islam, selalu menyebutkan tentang Ibrahim. Di mereka itu Ibrahim katanya, Ishak, Yakub, begitu. Oh, berarti kita ini adalah berasal dari satu agama yang sama, bangsa agama Abraham, agama Abraham. Kan dari keturunan Abraham ini ada anaknya Ishak dan ada Ismail. Kalau di Islam selalu disebut Ismail, tapi kita di Kristen di sini tidak disebut. Abraham, dua anaknya Ishak dan Ismail. Begitu. Jadi selalu itu disebut. Mereka bersaudara, satu bapaknya lain ibu. Ishak dan Abraham. Di situ diperdamaikan antara Kristen dengan Islam. Begitu juga Yahudi. Kita itu sama-sama punya bapa orang beriman yang sama, Abraham. Secara iman kita itu keturunan Abraham. Begitu. Jadi untuk menyatukan supaya tidak terjalin konflik. Begitu juga pentingnya silsilah. Kalau kita tahu ya bulan kita dari mana, begitu. Ada yang dari Johar. Dan bulan kita yang dari Johar ada pergi ke Betung, ke Tanjung Beringin, atau ke tempat yang lain. Oh, ini saudaraku, rupanya mereka yang tinggal di sini. Begitu, itu pentingnya. Oke, kita di sini disampaikan tentang konvensi GBKP tentang budaya. Kami percaya budaya adalah keseluruhan cipta, karya, dan karsa manusia yang berakal budi. Oleh karena itu, dalam terang firman Allah, manusia harus menggali, mengembangkan, dan melestarikan budaya secara positif, kritis, realistis untuk kesejahteraan manusia. Nah, jadi kalau dalam hal ini kita berbicara tentang Trombo, kita menerima secara positif dan kita kritisi. Kalau tadi di silsilahnya Yesus tidak lengkap, kurang lengkap, kalau kita nanti buatlah lengkap. Alangkah baiknya dibuat nama bapak kita dan mama kita, bulang kita dengan iting kita, begitu supaya terang dia, jelas dia, realistis. Sama seperti logo GBKP, kan di sini ada perjumpaan antara budaya dengan kekristenan. Jadi ada rumah adat melambangkan masyarakat suku Batak Karo dengan budaya dan adatnya. Begitu, itulah arti daripada logo kita, GBKP. Jadi GBKP tetap menghargai, melestarikan budaya, dan mengadopsi nilai-nilai budaya yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita kenal dulu siapa kita ya, mengenal orang Karo. Jadi dalam suku Karo terdapat beberapa lapisan. Apa artinya terdapat beberapa lapisan? Kita orang Karo ini adalah terdiri dari perpaduan, bersekutunya beberapa suku etnis yang ada. Ada yang dari Aceh, Gayo Alas, ada yang dari Pak Dairi, ada yang dari Toba, ada yang dari Sibelungun, ada yang dari India, bahkan dari India. Coba, marga-marga yang dari India umpamanya Nilala, Cholia, Pandia, Brahmana, begitu. Itu yang dari India. Itu makanya kalau kalian lihat nanti marga-marga marga Sembiring, yang laki-lakinya mirip-mirip nanti wajahnya dengan Rahulkan. Ataupun seperti orang Keling, agak kehitam-hitaman dia. Itu karena itu makanya marga Sembiring itu awalnya bukan Sembiring, Simbiring, Simbiring begitu. Siapa yang tadi datang ke rumahmu? Simbiring itu katanya, karena seperti orang Keling memang, biring, hitam begitu, Simbiring katanya. Jadi Sembiring. Oke, jadi ada beberapa. Orang Karo terkenal sekali dengan sifatnya yang terbuka. Mereka menerima orang-orang pendatang dan bersatu, menjadikan mereka menjadi keluarganya, begitu. Ya, dalam pelapisan sejarah ini terdapat perkawinan campur dan budaya, dan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Tetapi yang terjadi adalah keserasian. Jadi jangan heran orang Karo sampai hari ini sangat mengedepankan keserasian, sangat mengedepankan persahabatan. Aku menerima Anda, begitu. Jadi kita itu sangat suka bergaul dengan orang-orang, menambah teman, begitu. Itu makanya di orang Karo ada
perkade-kadean 10-2 tambah sada. Tambah sada itu adalah teman meriah. Nah, jadi bagi orang Karo tidak ada orang yang menjadi musuh ataupun tidak dikenal. Di Karo itu ada 3 cara untuk membangun hubungan kekerabatan. Yang pertama, hubungan darah. Saya bersaudara dengan dia karena ada hubungan darah. Nenek kami bersaudara, ulang kami bersaudara, bapak kami bersaudara, umpamanya. Yang kedua, hubungan perkawinan. Karena ada keluarga kami yang menikah dengan keluarganya. Sehingga kami memiliki hubungan. Itu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dan yang terakhir, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan. Teman meriah. Itu. Jadi kami itu satu kampung. Kami itu satu pekerjaan. Tinggal di satu kota. Tinggal di perumahan yang sama. Begitu. Jadi perpaduan itu tadi melahirkan Mergasi 5 yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Karo saat ini. Nah, inilah marga-marga itu yang kita kenal. Ada Karo-Karo, ini coba. Di beberapa kesempatan mungkin kita juga sudah tahu bahwa di Karo-Karo ini ada 18 cabang. Dan di Karo-Karo ini tidak ada yang boleh menikah semarga di Karo-Karo. Ginting. Ginting juga ada 17 cabang. 17 cabang ya Ginting. Dan di Ginting juga tidak ada yang menikah dalam satu marga. Tidak boleh. Tarigan. Tarigan ada 13. Di Tarigan juga tidak ada yang menikah satu marga. Tarigan. Praginangin. Wah ini banyak. Ada 20 Praginangin. 20 cabang. Jadi di marga Praginangin ini di beberapa tempat ada yang boleh menikah antara Praginangin di cabang ini. Sebayang dengan Praginangin yang lain. Tapi di saat ini saya menekankan sama juga nanti di marga Sembiring kita itu Mergasi 5. Jadi sudah sepatutnya kita konsisten, tidak boleh menikah di dalam satu marga cabang yang berbeda ini. Jadi walaupun sudah terjadi itu di lapangan, tapi generasi muda hendaknya untuk mengantisipasi, untuk menjaga konsistensi karena kita selalu mengenal Mergasi 5 begitu. Jadi apa di Karo itu kami tidak boleh menikah dalam satu marga. Padahal orang melihat itu kok ada yang katanya umpamanya. Jadi kita harus konsisten. Generasi muda harus mengembalikan konsistensi budaya Karo. Sembiring. Ini Sembiring. Sembiring juga ada 19. Sembiring ada 19. Di sini pun ada yang terlihat boleh kawin di sesama marga Sembiring. Kalau awalnya kelompok Sembiring ini ya, kalau awalnya ya satu kelompok yang tidak boleh makan daging anjing, Jadi kelompok marga Sembiring yang tidak boleh makan daging anjing, tapi dia boleh menikah dengan sesama marga Sembiring, begitu. Yang kedua, yang boleh makan daging anjing, tapi dia tidak boleh menikah dengan marga Sembiring yang lainnya. Inilah kelompok Sembiring yang boleh makan daging anjing. Kembaran, Sinulaki, Keloko, Sinupayung. Itu. Tapi akhir-akhir ini bertambah lagi menjadi kelompok Sembiring yang ketiga. Boleh makan daging anjing dan boleh menikah sesama Sembiring. Ini memang Sembiring ini apa ini suka-sukanya aja. Jadi ini tidak boleh seperti itu. Jadi kalau memang ada konsistensinya, ya ini pun saya sarankan. Kalau saran saya pribadi ya, sebelum terjadi janganlah hindarilah. Masih banyak buru-buru yang lain atau marga yang lain. Enggak boleh enggak boleh. Artinya hindarilah menikah dalam satu marga. Ini tradisi di marga Sembiring. Kelompok Sembiring yang mendiang makan daging anjing tidak bolehkan saling kawin semarga yang terdiri dari 4. Sembiring, Kembaran, Keloko, Sinulaki, dan Sinupai. Kelompok Sembiring yang mantangkan biang, laman biang, tidak makan daging anjing. Kelompok Sembiring ini terdiri dari 14 cabang dan dapat saling kawin semarga. Walaupun demikian di beberapa kebiasaan ini dihapuskan. Nah ini yang maksud saya tadi. Nah ini catatan khusus untuk marga Sembiring. Ya. Dari ke-18 Sembiring terbagi lagi 3 golongan.
Berikut ini ketiga golongan sembiring. Jadi khusus di sembiring perhatikanlah ini. Golongan pertama, sembiring Brahmana, Pandia, Colia, Guru Kinayan, dan sembiring Keling. Inilah satu ayah, satu ibu. Golongan kedua, sembiring Depari, Pelawi, Bunuwaji, dan sembiring Busok. Golongan ketiga, sembiring Milala, Maha, Muham, Pandebayang, dan sembiring Kinukapur. Perkawinan semarga pada sembiring Sumumba itu hanya dibolehkan dengan golongan yang berbeda. Tidak boleh satu golongan. Nah, jadi contohnya ini, Brahmana dengan Colia tidak boleh. Colia dengan Guru Kinayan tidak boleh. Ataupun dengan Keling. Golongan kedua, sembiring Depari dengan Bunuh Haji tidak boleh. Tapi yang awalnya itu, Pelawi dengan Brahmana boleh. Atau Pelawi dengan Milala boleh. Tapi kalau Milala dengan Maha tidak boleh. Atau dengan Muham, Pandebayang, dan Sidukapur. Nah, itu. Jadi ini yang sering terlupakan. Nah, ini. Bergakai kam, sembiring. Yaku bro sembiring. Kita turang. Gila lo turang. Kita banci katanya. Jadi ini peruan menjili kaidah mirip-mirip Angeli. Oke lah katanya. Jadi ini tidak boleh. Harus mundur pelan-pelan lah. Supaya kita itu ada konsisten, disebut orang-orang konsisten. Oke. Jadi di Karo itu ada ketahanan sosial orang Karo. Yang seperti yang saya sebutkan, hubungan darah, perkawinan, dan tuan meriah. Ada bergasi 5. Nah, ini yang perlu kita ingat. Karo-karo, ginting, tirigan, pangin-angin, sembiring. Arakut si telu, kalimbubu, senina, anak beru. Tutur si waluk. Nah, ini. Buyak, senina, kalimbubu, puang nipuang, anak beru, dan anak beru menteri, dan anak beru pengapit. Perkara-kadaan 10 tambah 1, sapasada. Jadi ini yang sering orang-orang keliru. Dia pikir perkara-kadaan itu, dia pikir Bapak, Nade, atau Bibi, Bengkila, Mama, Mami, bukan. Itu panggilan. Tapi ini perkara-kadaan 10 tambah 1 katanya inilah keluarga lengkap di orang Karo. Keluarga lengkap. Ini yang kita sebut tadi. Perkara-kadaan 10 tambah 1. Jadi awalnya orang Karo itu sangat menekankan ketahanan sosial. Mengapa di rumah psikolog Jabu ataupun rumah adatnya orang Karo tinggal dalam satu keluarga. Ada 8 keluarga mereka tinggal dalam satu rumah. Inilah kelompok keluarga. Jadi inilah alasannya mengapa orang Karo mempertahankan persatuan internal keluarga. Itu juga makanya mengapa di orang Karo pernikahan yang paling diidamkan adalah jumpa impal. Nah, ini supaya mereka itu tetap menjalin persekutuan begitu. Walaupun secara penelitian kesehatan itu kurang baik. Gen itu bisa menimbulkan penyakit parah antara yang memiliki hubungan darah. Tapi di orang Karo ini sangat pernikahan yang sangat diidamkan. Jumpa rimpal. Nah, itu. Mengapa? Supaya tidak ada saling curiga, tapi kita saling mengasihi. Walaupun Kalimbubu kehilangan tanah, tapi kalau tanahnya kepada anak burunya akan masih dimiliki keluarga begitu. Jadi ini juga alasannya mengapa orang Karo kuat sekali dalam tatanan kekerabatan. Nah, kita masuk ke tutur. Jadi 6 bagian diri yang harus kita tahu sebagai orang Karo supaya kita nanti tahu menentukan hubungan kita dengan seseorang, kita tertutur. Ini ya, ada 6 minimal. Paling tidak ada 6. Merga. Nah, ini saya rasa sudah tahu ya. Merga atau beru. Merga tapi beru adalah gelar keluarga dari ayah. Dari ayah. Seperti saya. Merga saya Ginting. Begitu. Jadi coba ingat-ingat. Anak-anak kami juga ingat masing-masingnya. Merga Kaikam. Beru Kaikam. Jadi kita warisi itu dari ayah kita. Aku perban bapakku Ginting Jawa. Aku merga Ginting Jawa. Baru bebere. Bebere ini adalah merga dari ibu kita. Dari ibu kita. Jadi seperti saya. Nande saya beru Tarigan. Jadi saya bebere Tarigan. Kam berukai kinandenta umpamana. Di kunelit nandenta lah kalak Karo, tapi pasti dia sudah pernah ditabalkan memiliki beruapa begitu. Begitu juga dengan ayah. Karena sekarang ini
ada juga kemarin itu keluarga dari Salatiga. Dia sebenarnya orang Jawa asli, tapi ada mama saya marga Sembiring kawin dengan mami itu dibuat marga Beruginting karena mama itu Sembiring beberi ginting begitu. Jadi mama kita juga begitu, walaupun tidak asli orang Karo ataupun bapak kita pasti diberikan marga ataupun eh, mama kita berapa ya. Jadi beberi itu adalah beru apa mama kita, adik kita. Kempu, kempu. Kempu, kempu adalah nenek kita. Beberekai nandenta. Beberekai nandenta. Nandenta, ibu dari ibu kita beruapa begitu. Jadi kita kempu itu. Nah, seperti saya, mama saya berutari kan, bebere ginting. Berarti saya kempu ginting, begitu. Kempu ginting. Jadi puang kalimbubu saya adalah ginting. Oke, nah, ingat ini ya, kamu pun ingat. Mama Endu beberapa, nenek Endu dari mama itu berapa, begitu itulah kempu. Kempu. Jadi mama saya beru tarigan, beberi ginting, maka saya kempu ginting. Baru binuang, binuang. Binuang ini kakek saya, binuang ini ya, binuang ini beberapa bulan saya, beberapa dari bapak saya, begitu, dari bapak kita. Jadi bagi aku bapak ginting, ginting jawab, beberapa tarigan gersang. Jadi binuang saya adalah tarigan gersang. Nah, begitu. Jadi dari bapak kita. Beberapa dari bulang kita, dari bapak kita, beberapa bulang kita. Kalau binuang ini beberapa bapak kita, kalau kumpu ini beberapa mama kita. Jadi masih generasi bapak dan mama kita. Baru solar ya, beberapa nenek kita, ibu dari ibu kita, begitu itu solar. Jadi kalau saya tadi, mama saya berutarigan, beberi ginting. Iting ini beberapa iting saya. Beberi tarigan, berarti solar saya tarigan. Tarigan. Baru kampah. Ini bulang. Ini bulang saya, dari bapak saya. Jadi ya bapak saya ginting udah pasti, bapaknya pun ginting lah ya. Jadi bapak dari bapak saya ini bulang saya beberapa. Bulang saya pun memberi tarigan. Jadi kampah saya pun tarigan. Jadi dalam diri saya, solar dengan kampah saya itu sama-sama tarigan. Ini ingat-ingat masing-masing kita. Mergakai, berukai, beberekai. Kempu. Kempu ini tadi adalah, kalau di orang Karo disebut puang kalimbubu. Puang kalimbubu. Jadi beberapa mama kita. Binuang. Jadi di orang Karo disebut adalah kalimbubu benar-benar. Kalimbubu benar-benar. Binuangnya. Solar. Solar. Ini puang nih puang. Kalimbubu dari kalimbubu kita. Tadi nenek saya ginting beberi tarigan. Berarti solar saya tarigan. Ini puang nih puang saya. Karena kalimbubu dari puang kalimbubu saya. Baru kampah. Ini kalimbubu tua. Kalimbubu tua. Jadi kalimbubu tua artinya ini adalah beberapa bulang saya. Gitu. Oke, ini yang 6. Mudah-mudahan anak-anak kami sudah ingat ini. Supaya kita tahu apa hubungan kita dengan seseorang. Apakah kita senina, sembuyak, atau kalibubu, puang nipuang, ataukah sebagai anak beru. Ya? Oke. Ini latihan tertutur. Kita latihan tertutur sebentar. Kita lihat percakapan ini ya. Kuakap engkau 3 kali kita jumpa, tapi lah nggak kita standar, kata si A. Baru si B membalas. Kuakap payo bagi. Baru si A lagi. Adi bagi kai lagi mergandu. Rikut bebre nah. Tapi udah pasti si B ini laki-laki ya, maka jadi tanya,
Adi bagai kaikin mergandu. Jadi jangan pula nanti perempuan teman kam bertutur, kam bilang lagi, apa mergandu, kam bilang sama dia, ini udah parah. Ada kalau perempuan dia, kam berukai begitu. Kalau diberu laki-laki. Ada kemarin teman kami, dia lahir besar di Jakarta, dia memperkenalkan diri. Baru dia bilang, aku si nguda-nguda dengar katanya. Padahal dia laki-laki. Aku si nguda-nguda dengar katanya. Kan tahu semua orang. Karena si nguda-nguda itu adalah perempuan. Aku anak perana dengar kalau laki-laki. Oke. Tadi bagi kai mergandu. Tiku beberena. Kasih jauh orang tua anta. Kata si A. Baru si B bilang, aku ginting mergandu. Bebere tarigan. Kempu ginting. Gelarku si malam pusuk. Orang tua anta tadi imedan. Tapi kita kemudian ta juhar. Lengkap dia buat ya. Aku ginting bergaku bebere tarigan. Kempu ginting. Gelarku si malam pusuk. Orang tua anta tadi imedan. Tapi kita kemudian ta juhar. Kam kai bergandu kasih jaku ta kemudian ta. Dia tanya lagi si A. Yang pertama sekali tadi bertanya. Berganggu karo-karo. Beberi ginting. Kempu tarigan. Gelarku si metah menghuli. Ringan. Kebeli henta kuta seberaya. Aras orang tua anta ringan di Pekanbaru. Li Juma antai jah. Adi bagi uga orang tutur ta. Dia tanya lagi kembali. Padahal ini sudah jelas ya. Mereka karo-karo ini beberi ginting. Dan lawan bicaranya adalah ginting. Baru B mengatakan, kam anak beru. Sebab payo dibagi katanya. Jadi langsung pertama sekali kita lihat di lapis pertama. Yang itu yang melekat dalam diri kita. Merga dan bebere. Kalau sudah jumpa di situ nggak usah lagi diteruskan. Nah, kalau seandainya tidak berjumpa, contohnya ya, yang si B, aku ginting mergaku bebere tarigan katanya. Kempu ginting. Baru si A mengatakan, aku karo-karo bebere sembiring katanya. Kan nggak ada jumpa. Nggak jumpa. Baru naik ke kam kempukai bagi. Kalaupun itu bukan jumpa, baru kam solar kai begitu. Jadi pasti jumpa nanti yang di 6 tadi. Yang di 6 tadi yang seperti kita disebutkan di sini. Merga atau beru, bebere, kempu, binuang, sorol, kampak. Pasti berjumpa dia. Jadi payo dibagi ya, dia karena dia adalah berga ginting, berga karo-karo, beberi ginting, langsung dia tidak bertahan. Payo dibagi kam kalimbubu katanya langsung kepada si D. Dibagi gua ganjang turuh nasi tutur katanya. Jadi ini untuk mengetahui ganjang turuhnya, baru dia buat jembatan untuk mengetahui ganjang turuhnya tadi. I Pekanbaru lit Bapak Tengah, penggelaran Bapak Jorengena. Bukan itu turun dubana karena tadi si A mengatakan dia di Pekanbaru. Katanya begini, si A bergaku karo-karo beberi ginting kempu tarigan gelarku si metahuli kemulian tak seberaya ras orang tua anta ringan di Pekanbaru. Dia lahir besar di Pekanbaru. Baru si B tadi mengatakan ada Bapak Tengahku di Pekanbaru. Bapak Jorengena, uga tutur dubana. Oh, katanya dia kenal. Si A kenal. Oh, Mama Handai Bapak Tengah kandu. Dibagi rimpal kita katanya. Bagi-bagi impal katanya. Ya ini. Jadi kita harus cari tahu untuk mengetahui ganjang teruh katanya di tutur orang Karo. Kita harus cari tahu dari siapa kita mengetahui itu. Itu. Oke. Demikianlah tentang latihan tuturnya. Tapi di sini kami mau menekankan tentang trombo ataupun silsilah ini tadi. Jadi kita belajar tentang silsilah Yesus. Di sana ada banyak sekali manfaat ketika kita mengetahui silsilah itu dari awal sampai kepada diri kita. Kita tahu dari mana asal-usul kita. Kita tahu ada banyak sekali keluarga kita. Baik yang dekat dengan kita ataupun yang tinggal di kampung ataupun dimanapun mereka. Dan seperti silsilah Tuhan Yesus, itu menciptakan sebuah kekuatan besar dalam keluarga, perdamaian, dan kebersamaan. Dan melalui trombo ini, melalui silsilah Yesus ini, bangsa-bangsa banyak sekali terwujud perdamaian karena mereka tahu
bahwa mereka adalah sama-sama berasal dari Abraham. Demikian juga kita. Dengan memiliki silsilah keluarga yang lengkap, kita tahu bahwa kita ini adalah keluarga yang besar, keluarga yang kuat, dan keluarga yang bisa saling membantu. Jadi bagi orang Karo, sistem kekerabatan ini masih terpelihara sampai sekarang ini. Untuk itu anak-anak kami berpesan, mari teruslah jalin persaudaraan dengan saudara-saudara kita, tanyakan kepada orang tua, di mana saudara-saudara bapak kita, di mana saudara-saudara dari orang tua bapak kita atau ibu kita, bulan kita, dan kita sebaiknya, apalagi Permata, memfasilitasi, membuat grup media sosial, sinursur bulang Bapak Sianur Desianu, pamannya. Sinursur ini. Jadi kalian pemuda ini buatlah sekarang. Jadi saya ada beberapa anak saya dari abang saya yang sudah lulus kuliah, mereka aktif sekali membuat Kempu Ginting, keluarga besar Jawa katanya. Jadi ada dari keluarga kami Jawa dan ada juga dari keluarga Mama Tarigan dan juga dari istri saya Tarigan Bebre Ginting. Ada juga grup itu untuk tetap terjalin. Dimanapun mereka berada, wah jangan jadi ini dipersatukan dalam media sosial menjadi keluarga besar. Jadi dengan demikian kalian pun nanti ada manfaatnya. Contohnya kalian udah jalan-jalan kemana-mana, nggak ada yang nyantol di hati kalian yang kalian suka. Tapi lihat anak mama kalian dari bulang udah 4 keturunan, oh ini cantik sekali ini begitu. Jadi bisa juga nanti kalian jumu impal dari keturunan bulang kita, dari saudara-saudara yang lain. Jadi tetap terjalin persekutuan itu, persaudaraan itu. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Engkau ingatkan kami betapa pentingnya menjalin persaudaraan, sebagaimana tentang data daripada Tuhan Yesus, silsilah trombo daripada Tuhan Yesus itu begitu penting, sehingga bangsa-bangsa dunia ini mengetahui bagaimana kedekatannya, kebersamaannya dengan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga anak-anak-Mu. Engkau telah menciptakan kami ke dunia ini. Kami tidak pernah sendiri, tapi kami memiliki banyak saudara, banyak keluarga. Dan bukan secara kebetulan Engkau lahirkan kami di keluarga Ginting, keluarga Karo-Karo, keluarga Tarigan, keluarga Sembiring, atau keluarga Perangin-Angin. Tapi Tuhan punya rencana supaya kami menjadi berkat di dalam keluarga kami. Supaya kami turut ambil bagian, menyatukan keluarga kami. Sehingga dapat menjadi suatu kesatuan keluarga yang kuat melayani Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih banyak untuk pendeta yang luar biasa sudah menyampaikan tadi ya tentang trombo tadi teman-teman sekalian. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi ya, banyak sekali memang pelajaran yang mungkin sebelum-sebelumnya nih teman-teman sekalian belum bisa tahu gitu. Tapi hari ini karena kita sudah ber-PA bersama-sama, akhirnya kita tahu nih apa sih trombo itu dan apa aja sih bagian-bagiannya gitu. Sama kayak mungkin terkhususnya buat teman-teman semua nih yang mungkin sudah lama merantau dari Tanah Karo gitu. Mungkin yang kayak aku sendiri yang udah merantau ke Bandung, kadang suka lupa gitu, gimana sih tuturnya ke abang ini, gimana sih tutur ke kakak ini gitu. Padahal kalau ditelusuri ternyata senina kita nih, ternyata impal kita nih gitu. Jadi memang terusnya buat teman-teman sekalian yang merantau jauh dari Tanah Karo, penting sekali teman-teman sekalian untuk bisa tahu apa sih trombo itu dan bagaimana sih isinya gitu. Terima kasih banyak untuk pendeta kami. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa diterima oleh teman-teman Permata sekalian dan dapat diterima dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman sekalian, untuk itu kita akan masuk ke sesi persembahan. Untuk itu teman-teman sekalian boleh nanti mengumpulkan persembahannya melalui rekening ataupun dana yang ada di kolom chat. Untuk itu, sambil kita mengangkat pujian persembahan kita angkat pujian kita, Betapa Hatiku.
Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kaya yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku,
terpuji nama Tuhan. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa nanti dikirimkan persembahannya ke nomor Dana ataupun OVO GoPay yang ada di kolom komentar. Diingatkan juga buat teman-teman sekalian untuk mengisi absensi PA kita pada hari ini ya. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi doa persembahan dan juga doa syafaat. Nah, sebelum itu, buat teman-teman sekalian nih, barangkali ada yang ingin doakan, boleh disampaikan agar sama-sama kita doakan. Bagaimana teman-teman? Ada kira-kira yang ingin didoakan? Oke, baik. Kesehatan dan perkuliahan dari Bang Ekel. Oke, siap Bang Ekel. Untuk teman-teman yang lain mungkin kira-kira ada yang mau didoakan, mungkin pekerjaan ataupun jodoh bagi anak permata sekalian nih. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi dari teman-teman yang lain. Dari pendeta mungkin ada yang ingin didoakan pendeta sebelumnya? Oke, jadi semuanya puji Tuhan baik semua. Oke, siap pendeta. Untuk itu langsung aja kita akan masuk ke doa persembahan dan juga doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Bang Jepri ya. Iya loh. Si persada ukurta ras sekitar toto. Tar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur mandu bawa pas sebab ngui pasu-pasunu kami acara PA kami dari awal ndai sehingga pertengahan nape sehingga dung enda kam tetap si masuk sa bapa. Bapa kai singgoi pesah pendeta kami ndai kamlah sirbansa katandu enda gelah dipakikan kami bas kegeluhan kami bapa. Gelah kami pe olah lupa kami janari kami rasa bapa. Olah lupa kami kai identitas kami bapa. Kami tetap silah si masuk-masuk perjalanan kami kena nak permata bapa. Bapa bagi bapa ati kami jenda mindoman Bandung lah i pasu-pasundu kami bas perkuliahan kami Bapak Iza anak permatandu si erdahin pe Bapak i pasu-pasundu lah kami krina Bapak si bagai pe sindarami jodoh na pe atena Bapak kamlah tetap si mereken jodoh mana sesuai ras ukur ndu Bapak izin tapi ate kami atau teman nanti Bapak kami iza pria ringan kamlah tetap si masuk-masuk saperalan na Bapak kam tetap si kawali ya Bapak lupa kami atau man permata GBKP seluruh GBK ya Bapak kam tetap sirbahan permata indah megegah Bapak iza pas Gundari lumayan banyak percobaan lumayan banyak godaan-godaan Bapak kam tetaplah si membatasi sa anak Indah gelah tetap pas dalam dosa saja Bapak bagi Bapak tertoto kami bebas persembahan kami kamlah tetap si makaikan sa persembahan Indah gelah jadi berita si meriah man belang-belang dunia Indah Bapak tertoto kami man kesehatan kami Bapak kamlah tetap si berikan kesehatan man kami anak permata berikan kesehatan man keluarga kami Bapak berikan kesehatan man pendeta kami singgung pesah dari kataan Bapak ija pandemi Gundari Bapak naik tapi tetap kam si memberikan kesehatan man kami Bapak si persada tutota atau kita bagi sinar dari Tuhan Yesus minta lagi ras-ras Bapak kami sini surga gelar nur perbadamin rahmin kini rajandu
salah min perhatian di bas dunia nda bagini surga, perekeman kami nakan cukup bas waris nda enda, alami salah kami, bagi lami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami kebawa bas percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat opa. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kuliah sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bang Jepri atas doa persembahan dan juga doa syafaatnya. Sebelum kita akhiri PA kita pada hari ini, teman-teman, tidak terasa ya kita sudah di penghujung PA pada hari ini. Untuk itu kita akan angkat satu lagu pujian lagi sebagai lagu penutup kita pada hari ini, yaitu Yesus Tuhanku Jamin Bisa. Yesus Tuhanku jamin Isa, rina dosaku tebusina, gelusin baru jujur kenal, bria untukku nano kencang. Tuhanku Yesus, kamu tetap pengandasanku, rasa lelah, temani aku, oh penampak. Tuhanku Yesus, juru selamat. Ngendes manbana sikap tubuh, kelang atena nabu-nabu, mindo manbana olah medu, maka ibrena masu-masu. Tuhanku Yesus, kamu tetap pengandasanku, rasa lelah, temani aku, oh penampak. Tuhanku Yesus, juru selamat. Marilah sekitar Toto ibas penghujung penutup PA antar Toto kita. Semulih kami ngatakan bujur bantu Tuhan ibas pemenanari seku pendungina PA Permata IPKP Runggun Bandung Pusat Enda Angguran Alumukuli. Tuhan, kami tetap sibasu-masu masa depan anak-anak du Permata. Jaga kawali ia ibas pergaulanna. Tuhan masu-masu ibas studi pendidikan raskrina dampar geluhna. Tuhan, sirang kami ibas Zoom endanari, tapi Tuhan kami tetap nemani kami. Kamlah pernah nadingkan kami. Pasu-pasu kerina anak nusi gobat bagin, ibas mengaturkan PA kami ibas warisi sendah. PA kami warisi lebih endape, pasu-pasu Tuhan. Pasu-pasu pengurus Permata, GPK Runggun Bandung Pusat, Radukra Skrina anggota, BGP Permata-Permata, Sedeban si ikut gabung bas pelayanan GPK Runggun Bandung Pusat. Pasu-pasu Tuhan, pasu-pasu lu, rasa lalap serasa lalap, ibas kegeluhan kami. Ibas Yesus Kristus, kami ngatakan bujur manbantu. Amin. Oke, amin. Terima kasih Pendeta untuk doa penutupnya. Baik teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung PA kita pada hari ini, tapi sebelum itu mungkin akan ada pengumuman dari pengurus Runggun ataupun sektor, dipersilakan untuk memberikan pengumuman jika ada. Laura, sebentar, saya izin live ya, Ekel. Oh, tunggu Pendeta, mungkin
Kita Apa boleh dulu? dokumentasi dulu. Oke, ya. Oke, mungkin kita Oh. boleh dokumentasi dulu untuk teman-teman sekalian nih, Ya dipersilakan buka kameranya lah. on cam Kan dulu. kenal wajah. Oh ini ada Roy Pahan Samosir dari Kupang. Bagaimana kabar di Kupang? Menjua pendeta sehat, pendeta. Ya, oke. Oke, untuk teman-teman yang lain dipersilakan untuk menghidupkan kameranya. Kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Oke, mungkin langsung aja kita dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk pendeta. Oke. Saya izin, Liv ya. Tuhan Ya, memberkati. pendeta. Baik, pendeta. Terima kasih. Eh, Oke, mungkin untuk pengurus dipersilakan untuk menyampaikan